Kisah nyata para malaikat. Malaikat pengawas yang jatuh. Pada tahun 2002, Vatikan mengeluarkan larangan bagi umatnya untuk melakukan pemujaan atau penghormatan kepada malaikat-malaikat yang tidak tercantum dalam teks-teks Alkitab. Selanjutnya, doa-doa umat Katolik hanya boleh diarahkan kepada 3 penghulu malaikat, yaitu Michael, Gabriel, dan Rafael, yang disebutkan di dalam Alkitab. Menurut kitab yang dilarang peredarannya oleh Vatikan, yakni Kitab Henoch, ketiga malaikat ini adalah penghulu malaikat yang bertanggung jawab untuk mengikat para malaikat pengawas yang melanggar hukum-hukum Elohim. Para malaikat pengawas yang melanggar hukum-hukum Elohim ini disebut dengan malaikat yang jatuh. Otoritas Gereja Kristen pada tahun 363 Masehi dalam Konsili Laodikia telah mengeluarkan kitab Henoch dari daftar kanon Alkitab karena buku ini menggambarkan dengan detail para malaikat yang jatuh dan segala macam perbuatan-perbuatan mereka. Kitab Henoch akhirnya dilarang, dinyatakan sesat dan dimusnahkan, dan secara bertahap hilang dari peredaran. Siapakah para malaikat pengawas atau malaikat yang jatuh ini? Mengapa Gereja Kristen abad keempat dan Vatikan modern sangat khawatir jika jemaat gereja mengetahui tentang keberadaan mereka? Kejadian pasal 6 ayat 1-4 terjemahan ILT berbunyi, "Dan terjadilah ketika manusia di muka bumi mulai berlipat ganda, dan anak-anak perempuan telah diperanakan bagi mereka. Lalu anak-anak Elohim melihat anak-anak perempuan manusia, bahwa mereka cantik-cantik. Maka mereka mengambil istri-istri bagi mereka, semua yang telah mereka pilih. Dan Yahweh berfirman, Rohku tidak untuk selamanya akan berperkara dengan manusia, yang juga di dalamnya dia itu daging, tetapi hari-harinya akan menjadi 120 tahun. Pada hari-hari itu, para raksasa telah ada di bumi, bahkan juga sesudahnya, ketika anak-anak Elohim menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan mereka telah melahirkan baginya. Mereka adalah orang-orang perkasa yang ada sejak purbakala, orang-orang yang ternama. Menurut tradisi purbakala, Ben Elohim, atau anak-anak Elohim yang jumlahnya mencapai ratusan, turun ke bumi di puncak Gunung Hermon. Gunung Hermon ini akhirnya menjadi tempat keramat atau tempat suci, baik bagi bangsa Kanaan maupun Ibrani kuno, yang menguasai wilayah tersebut. Pada masa-masa selanjutnya, kuil-kuil dewa Baal, Zeus, Helios, Pan dan Dewi Astarte atau Asitoret dibangun di lereng-lereng gunung ini. Ben Elohim, atau para malaikat yang jatuh ini, juga dikenal sebagai malaikat pengawas, Grigori atau Irin. Dalam mitologi Yahudi, Grigori berasal dari malaikat-malaikat berkedudukan tinggi, yang tinggal di surga paling atas bersama Elohim, dan perwujudan mereka menyerupai manusia. Gelar malaikat pengawas memiliki arti pengawas, mereka yang berjaga-jaga, mereka yang bangun, atau mereka yang tidak tidur. Nama ini mencerminkan relasi khusus antara malaikat pengawas dengan ras manusia sejak zaman purbakala. Dalam tradisi esoterik Luciferian, malaikat pengawas adalah malaikat yang memiliki posisi sangat elit, yang diciptakan Elohim untuk menjadi penjaga manusia mula-mula yang hidup di bumi. Tugas mereka adalah
mengawasi dan menjaga spesies manusia yang semakin berkembang, dan melaporkan kembali tentang kemajuan mereka. Malaikat pengawas ini dibatasi oleh instruksi awal ilahi, untuk tidak mencampuri perkembangan evolusi manusia. Namun sayangnya, mereka memutuskan untuk mengabaikan perintah Elohim. Sebagian besar informasi yang kita ketahui tentang malaikat pengawas dan aktivitas mereka berasal dari kitab Henoh. Dalam Alkitab, Henoh yang bahasa Ibraninya Canok merupakan sosok figur yang misterius. Dalam Alkitab, ada dua orang yang sama-sama bernama Henoh. Yang pertama dalam Kejadian 4, ayat 16 dan 17, dia disebutkan sebagai anak Kain, dan kota pertama yang dibangun oleh Kain diberi nama Henoh, sesuai nama anaknya. Kejadian 4, ayat 16 dan 17 terjemahan AYT. Kain pergi menjauh dari Yahweh dan tinggal di tanah Nod, sebelah timur Eden. Kain berhubungan seksual dengan istrinya. Ia mengandung dan melahirkan seorang anak bernama Henoh. Kain membangun kota dan memberikan nama kota itu Henoh, sama seperti nama anaknya. Selanjutnya dalam Kejadian 5, ayat 18 menyebutkan, beberapa generasi kemudian, ada lagi seseorang yang bernama Henoh, keturunan ketujuh dari Adam, yang merupakan anak Yared. Kejadian 5, ayat 18 terjemahan AYT. Setelah Yared berumur 162 tahun, ia mempunyai seorang anak bernama Henoh. Nama Yared dalam bahasa Ibrani artinya turun. Pada zaman Yared inilah 200 malaikat pengawas turun ke bumi, dan mengambil wujud seperti tubuh manusia. Dalam kitabnya, Henoh mengungkapkan bahwa di dalam generasi ayahnya Yared, beberapa malaikat dari tempat tinggi di surga meninggalkan firman Tuhan. Mereka berbuat dosa dan meninggalkan hukum dan menyatukan diri mereka dengan perempuan manusia dan melakukan dosa dengan mengawini beberapa di antara mereka. Henoh 106 ayat 14. Kitab Yobel, salah satu teks Ibrani kuno yang dipercayai, bahwa kitab ini didiktekan langsung oleh malaikat Elohim kepada Musa di Gunung Sinai, ketika dia menerima 10 perintah Elohim. Kitab Yobel ini juga menyebutkan mengenai turunnya malaikat pengawas ini pada zaman Yared. Dalam kitab ini disebutkan bahwa pada zaman Yared, malaikat-malaikat Yahweh turun ke bumi, mereka yang disebut malaikat pengawas, untuk membimbing anak-anak manusia, supaya mereka melakukan keadilan dan kebenaran di bumi. Yobel 4, ayat 15. Lebih jauh, kitab Yobel menyebutkan bahwa Henoh adalah orang yang pertama di antara anak-anak manusia di bumi yang mempelajari tulisan, pengetahuan, dan hikmat. Disebutkan bahwa Henoh menuliskan tanda-tanda langit atau zodiak menurut bulan-bulan mereka di dalam sebuah kitab. Dan melalui inilah umat manusia mengetahui musim-musim dalam tahun-tahun dalam hubungannya dengan tatanan bulan-bulan dan bintang-bintang. Henoh menerima informasi ini dari sumber-sumber surgawi, yaitu para malaikat. Yobel 4, ayat 16 hingga 19. Malaikat yang jatuh menuntun umat manusia. 200 malaikat pengawas atau malaikat yang jatuh turun dari surga ke puncak Gunung Hermon.
Mereka begitu terpesona dengan kecantikan anak-anak perempuan manusia, sehingga menggunakan tubuh lahiriah mereka yang baru. Malaikat pengawas ini mengambil mereka menjadi istri-istrinya dan berhubungan seksual dengan mereka. Semuanya ini mendatangkan murka Elohim, dan menurut kitab suci, akibat dari perkawinan campuran mereka, lahirlah keturunan hibrid, separuh malaikat, separuh manusia, yang dinamai Nefilim. Ras Nefilim, atau Nefilim ini, adalah ras raksasa yang dahulu kala, menguasai seluruh bumi purbakala. Nefilim berasal dari akar kata bahasa Ibrani, yaitu napal, yang artinya, jatuh, gugur, gagal, buangan, rendah, dicampakkan, di bawah standar, dilemparkan ke bawah. Kejadian 6, ayat 4 terjemahan ILT. Pada hari-hari itu, para raksasa telah ada di bumi, bahkan juga sesudahnya, ketika anak-anak Elohim menghampiri anak-anak perempuan manusia dan mereka telah melahirkan baginya. Mereka adalah orang-orang perkasa, yang ada sejak purbakala, orang-orang yang ternama. Malaikat yang jatuh ini mengajar istri-istri dan anak-anak mereka berbagai keahlian teknologi surgawi, ilmu sihir, dan okultisme. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan-kemampuan fisik, paranormal dan kuasa-kuasa sihir, asalnya merupakan warisan purbakala, yang berasal dari dunia malaikat, yang diajarkan kepada manusia mula-mula. Dalam tradisi Luciferian, ini dikenal dengan istilah spiritual dan metafora, yaitu darah penyihir atau darah peri, yang dimiliki oleh para penyihir. Dalam kitab Henoh, disebutkan, bahwa salah satu pemimpin mereka bernama Azazel, mengajarkan manusia menempa pedang, dan membuat perisai dan baju zirah. Selain itu, Azazel mengajar mereka ilmu metalurgi dan bagaimana menambang dari bumi, dan berbagai penggunaan logam-logam bumi. Azazel juga mengajarkan seni membuat gelang, ornamen, cincin dan kalung, dari berbagai jenis logam mulia dan batu permata. Kepada kaum perempuan, Azazel mengajarkan mereka bagaimana mempercantik kelopak mata dengan logam perak, dan menggunakan kosmetik untuk menarik, memikat dan merayu lawan-lawan seksualnya. Karena perbuatan-perbuatan ini, Henoh mengatakan bahwa telah terjadi banyak kefasikan, percabulan, penyesatan dan umat manusia menjadi rusak jalan-jalannya. Ini menjadi dasar bagi gereja mula-mula untuk mengutuk malaikat yang jatuh, karena mengajar kaum perempuan untuk memakai kalung dari ornamen-ornamen emas dan gelang-gelang untuk tangan mereka. Rasul Paulus mengatakan bahwa perempuan seharusnya menudungi kepala mereka di dalam sinagoga oleh karena para malaikat. Ini disebabkan karena menurut tradisi, malaikat yang jatuh tertarik kepada anak-anak perempuan manusia dengan rambut panjang yang terurai. Aturan gereja bagi kaum wanita untuk menudungi kepala mereka masih dijumpai di dalam gereja Ortodoks dan Roma Katolik. Demikian pula, aturan ini dijalankan dalam tradisi Islam. Dikatakan dalam kitab Henoh, malaikat senjasa mengajar manusia memotong akar-akaran dan seni ilmu sihir untuk memikat. Malaikat Armaros mengajarkan bagaimana menangkal pemikat. Barakijal mengajarkan astrologi.
Malaikat Kokabil mengajarkan pengetahuan konstelasi astronomi. Malaikat Ezekiel mengajarkan pengetahuan awan dan langit, pengetahuan cuaca dan meramal. Malaikat Samsil mengajarkan tanda-tanda matahari, misteri matahari. Malaikat Saril mengajarkan lintasan bulan, siklus bulan yang digunakan dalam hortikultur dan agrikultur dan misteri esoterik bulan. Malaikat Penemuel mengajarkan manusia seni tulisan dan membaca. Malaikat Kasdeja mengajarkan pukulan oleh roh-roh jahat dan setan-setan, cara menggugurkan kandungan dan racun. Menjadi jelas dari gambaran-gambaran tadi, bahwa melalui ajaran-ajaran malaikat pengawas ini, telah menjadi contoh dan membawa peradaban kepada ras manusia mula-mula. Status kedudukan yang tinggi terhadap anak-anak Elohim dan malaikat Elohim dapat ditemukan dalam catatan-catatan kuno cerita malaikat. Contohnya, nama malaikat Kokabil dalam bahasa Ibrani dari kata kokab, yang artinya bintang, dan kata El atau Elohim. Sehingga nama Kokabil, artinya bintang Elohim, digambarkan sebagai malaikat penguasa besar yang memerintah atas bintang-bintang. Malaikat Samsil dalam bahasa Ibrani dari kata Semes, yang artinya matahari, dan kata El atau Elohim. Sehingga nama Samsil, arti namanya matahari Elohim. Yahweh Elohim melarang keras bangsa Israel untuk mengarahkan mata ke langit, sujud menyembah dan beribadah kepada para tentara langit ini. Ulangan 4, ayat 19 terjemahan baru. Dan juga, supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan dan bintang, segenap tentara langit, engkau disesatkan, untuk sujud menyembah dan beribadah kepada sekaliannya itu, yang justru diberikan Tuhan, Allahmu, kepada segala bangsa di seluruh kolong langit sebagai bagian mereka.